Terima kasih Pak Muzaki. Pak Muzaki ini kalau ketua PAM Swakarsa dulu, berarti yang kenal ngabalin anak buahnya, bosnya ngabalin lah. Jangan dibocor. Nah. Menteri Pertahanan sekarang. Iya. Enggak, soalnya saat itu saya anggota MPR. Sama Sisam ya, Pak. Nah terus, tandanya Pak Swakarsa kan di dalam sini kan? Oh iya. Nah, ya. Pak SD ketua fraksi. Ya. Pak Kiai Lu Hakim yang kami hormati, Sultan yang tadi sebenarnya saya nggak perlu bicara lagi karena tadi udah disimpulkan sangat baik oleh Sultan. Tapi saya hanya ingin cerita banyak hal perkembangan terakhir dari PIK 2. Makanya di Twitter saya akan nyatakan Banten kembali merdeka. Kenapa saya katakan itu? Karena awalnya Pak Muzaki, Pak Ustaz adalah dia kan menyembunyikan PSN itu batasnya di mana. Nah, supaya publik paham, PSN itu diumumkan tanggal 30 Maret 2024. 2 hari setelah pengumuman Presiden Prabowo dan nggak usah disebut nama presnya ya, Prabowo aja. Presiden Prabowo diumumkan jadi presiden. Itu diumumkan sebagai PSN PIK 2 dan BSD. Jadi kalau ada yang menyatakan agak jauh dari hadiah, pengorbanan tanda kutip, pemaksaan tanda kutip kepada pemilik PIK 2 dan BSD, bahwa itu hadiah, agak susah dibantah. Agak susah dibantah karena keputusan Menko Perekonomian itu baru keluar 15 Mei. Jadi diumumkan 30 Maret, baru keputusannya 13 Mei. Berarti hampir sebulan lebih. Nah, setelah itu saya mulai bertanya, ini batasnya di mana PIK 2 ini? Kalau BSD jelas ada kecamatan ini, kecamatan itu hanya 52 hektar. PIK 2 nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Terus baru keluar batas tuh 4 Juni lewat surat KPPIP. Artinya saya lama di birokrat, artinya ini terjadi pergolakan kira-kira di dalam nih. Ini apakah semua di PIK 2 kan apa tidak? Oke Pak ya. Nah, setelah itu, setelah pengumuman April, semua nama PIK itu, Pantai Indah Kapuk 2 sampai 11, itu diubah semua menjadi PIK 2. Dulu Kronjo PIK 9. Mekar Baru 10. Tanara 11. Dan seterusnya Pontang ke sini. Setelah keluar PSN PIK 2 diubah menjadi PIK 2 semua. Dan pelangnya saya punya semua fotonya. Jadi, nah, artinya ada rencana penyelundupan hukum terhadap PSN PIK 2. Bahwa seluruh wilayah Banten yang diinginkan loh ya, yang diinginkan oleh pengembang PIK 2 ini adalah PSN. Karena ditutupi batasnya. Nah, sehingga muncul kecurigaan saya, ini siapa yang main? Nah, disitulah muncul darah bugis saya, darah perintis kemerdekaan dari bapak saya. Ini saya harus turun, ini nggak benar ini negeri ini. Masa seluruh Banten harus diusir demi PIK 2 ini? Nah, turunlah saya dengan berbagai risiko. Tapi loh ini nggak benar nih. Nah, sehingga saya yakin, reportnya sekarang ini, kalau saya ngomong kan dianggap provokator. Begini, kita membela rakyat kok dianggap provokator. Kita mau rakyat mengetahui haknya kok justru provokator. Nah sekarang, setelah terjepit tanda kutip sedemikian rupa,
mereka tuh dihadapkan, menurut saya, mereka dihadapkan dua pilihan. Apakah mengakui bahwa seluruh wilayah yang diinginkan sampai Serang ini sebagai PIK 2 atau hanya mengakui 1.755 hektar. Itu dia dihadapkan dua pilihan itu. Nah, kalau dia mengakui keseluruhannya, udah keburu keluar suratnya bahwa hanya 1.755 hektar. Kalau dia tidak mengakui, artinya kepilihannya tadi kan, kalau dia mengakui bahwa seluruh yang dikasih plang itu PIK 2 adalah PSN, maka dia tidak punya landasan hukum. Oke? Karena udah keluar suratnya KPIPIP 4 Juni bahwa luasnya hanya 1.755 hektar. Nah, ini nggak bisa ditarik. Nah, ini saya baru dapat sebulan lalu. Nah, setelah itu saya yakin mereka rapat dan mungkin juga Presiden udah paham ini bahaya nih kalau diakui semua, bisa orang Banten ngamuk nih, ya kan? Ya pasti ngamuk kan, masa kita diusir semua? Nah, akhirnya narik mundur bahwa yang diakui hanya yang 1.755 hektar. Itulah yang keluar pertama dari Menteri ATR BPN. Menteri ATR BPN menyatakan 1.755 hektar. Nah, dengan terpaksa keluarga jubir-jubir mereka yang ada juga berbaju pejabat, tapi kita tahu dia jubir. Nah, jubir mereka menyatakan, ya kawan, menyatakan bahwa PSN PIK 2 hanya di wilayah 1.755 hektar. Artinya seluruh wilayah di luar itu bukan PSN. Oke? Artinya apapun yang dilakukan di itu adalah bukan pemerintah, itu swasta murni. Artinya kita pertanyakan, kan di mana-mana pelangnya didukung Abdesi. Nah, kalau bukan pemerintah, apa hubungannya Abdesi sebagai pendukung? Ada Abdesi enggak? Ada lurah di sini Pak Desa. Nah, apa hubungannya secara hukum bahwa Abdesi mendukung? Nah, saya punya keyakinan bahwa mungkin kepala desa saat itu nggak tahu bahwa ini tidak masuk mungkin awalnya memang ingin merencanakan bahwa seluruh wilayah yang diinginkan ini masuk PSN. Tapi tekanan publik, termasuk masyarakat Banten yang menekan, ini nggak bisa diakui ini. Terpaksa mundur. Nah, dengan mundurnya sekarang begini, maka nanti ahli hukum yang menceritakan, menghadapi problem besar. Dasar hukum apa mereka melakukan penggusuran? Ya? RTUT. Nah, ini saya bawa peta, baru saya dapat tadi. Ini peta rencana tata ruang Tangerang. Ini sampai 2031. Tidak ada sama sekali wilayah untuk pemukiman. Masih pertanian, masih tambak, masih apa. Hijau semua ini. Terus pertanyaan saya, mereka menggusur rakyat, itu apa dasar hukumnya? Nggak ada RUTDR, nggak ada izin lokasi. Nah, jadi menurut saya nggak tahu nanti Pak Ahmad jelaskan ke publik, rakyat-rakyat yang sudah digusur dengan harga murah itu, apa dasar hukum mereka menggusur? Karena tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Kan awalnya kita menganggap itu adalah PSN. Ternyata bukan PSN. Boleh balik lagi dong. Boleh balik lagi dong. Nah, inilah karena doa Pak Kiai, akhirnya Allah mengembalikan hak Banten kembali dari rencana penjajahan oleh mereka. Dan kita tidak pernah tahu rekayasa Allah seperti apa. Nah, ini tangan Allah bekerja. Nah, itulah saya menyatakan Banten kembali merdeka karena kita berjuang dengan ikhlas. Bahwa mereka itu sangat susah membuktikan nanti apa dasar hukum mereka menggusur rakyat. Tidak ada dasar hukum sama sekali. Menggusur rakyat itu harus ada dasar hukumnya. Yang menariknya, seakan-akan seluruh wilayah itu adalah wilayah mereka. Saya berkali-kali diusir. Pasti bapak-bapak lihat diusir kayak apa kalau saya ke lapangan. Kayak mohon apa aja, kayak anjing aja saya kalau di lapangan tuh mereka. Diusir kayak apa. Jadi padahal di luar proyek Pak Ustaz. Itu di luar proyek, hanya di desa yang sudah seakan-akan masuk wilayah mereka. Nah, itu seakan-akan mereka sudah berkuasa di situ.
Sudah, nah, mungkin nanti kapan-kapan kita dengan Laskar Banten melakukan sweeping di sana. Siapa-siapa yang kita sweeping pendatang-pendatang yang mengatasnamakan wilayah mereka, padahal bukan hak mereka. Nah, jadi itu sejarahnya. Sekarang kita di titik perjuangan, di titiknya bahwa PSN hanya ada di 1.755 hektar. Dan itu hanya di hutan lindung. Nah, nanti kita bahas lagi. Hutan lindung ini kok apa sih urusannya atau dikasih ke mereka? Ya kan? Ya, nanti kita nggak usah dibahas itu. Nah, yang kita bahas adalah bagaimana mengembalikan kembali tanah-tanah rakyat yang sudah digusur, sudah ditimbun, belum dibayar, sawah mereka sudah nggak bisa ditanami, dan lain-lain. Itu yang kita harus perjuangkan. Karena saya nggak mau ada seperti Pak Sultan tadi, tidak boleh ada satu orang Banten pun menderita. Itu saya pikir yang kita harus pegang sama-sama. Nah, sekarang selalu yang muncul di TikTok mereka, sekarang banyak sekali TikTok di luar, banyak juga kiai-kiai langsung kayak kiai Gus muncul gitu loh. Muncul ketawa aja saya mendengar, ini opo ini mahasiswa, tahu-tahu jadi mahasiswa anak ini. Ya masih jadi-jadian gitu loh. Ya. Jadi kita kalau ada yang muncul kayak itu, ya jadi-jadian aja. Jadi kalau ada gitu langsung aja namanya Gus Pik 2, Kiai Pik 2 gitu aja, kita kasih gelar aja mereka supaya mahasiswa Pik 2 gitu aja. Ya. Nah, karena lucu-lucu aja pernyataan mereka itu. Nah, selalu dikatakan bahwa kita anti pembangunan. Tidak sama sekali. Banten itu industri yang paling maju di sini adalah Banten. Pernah nggak menolak? Enggak. Nggak pernah menolak. Tapi yang kita tolak ada 5 hal yang kita tolak supaya clear. 1, penggusuran terhadap rakyat. Itu 1. Nah, yang kedua adalah harga yang sangat murah yang ditetapkan oleh mereka. Yang ketiga adalah terjadinya kemungkinan besar negara dalam negara. Ya, yang keempat adalah eksklusif, sangat eksklusif. Yang kelima adalah aset negara hilang begitu saja. Saya uraikan satu demi satu, Bu. Penggusuran, coba kita nggak menangis. Saya duduk menyaksikan anak kecil ini menunggu bapaknya akan digusur besok. Ini anak ini hidup kemana nanti? Hidup di mana nanti anak ini? Anaknya 5, terus kamu mau kemana? Belum tahu, Pak. Berapa harga tanahmu? 50.000, Pak. 2 hektar cuma 1 miliar. Ada 5 anak. Terus ini orang ini dolim banget menurut saya melakukan ini, Pak. Nah, habis itu Pak Kiai, saya datang ke Pik 2, makan es krim di Kelapa. 100.000. Ini 2 meter tanah ini, dolim sekali orang ini. Masa makan es krim 2 meter tanah? Ya, saya parkir ke mobil paling mahal kan Grand Indonesia kan. 300.000. Nih 6 meter tanah hanya vale mobil kayak gini. Nah, orang yang melakukan pembebasan ini zolim betul-betul. Benar-benar zolim, bayangkan. Nah, harga sangat murah. Nah, yang ini adalah negara dalam negara, nggak usah saya jelaskan lagi. Sangat eksklusif. Kita tahu banyak pemukiman seperti itu, tapi terbuka kan. Pondok Indah tuh boleh kok masuk dari mana saja. BSD boleh masuk dari mana saja. Ini nggak bisa masuk, hanya 1 pintu. Kalau dianggap menyatakan eksklusif, nggak eksklusif. Nah, ada juga tuh pengacara dari etnis tertentu. Saididu katanya rasis. Dia yang rasis kok, yang saya dituduh rasis. Rasis, saya nggak pernah persoalkan. Di sana saudara-saudara kita, Cina Benteng itu bersatu sama kita kok. Ya. Ya ini. Ini mereka di sana mohon maaf aja, pelihara babi biasa aja kok. Kenapa kita dianggap zolim? Yang kita ini siapapun yang menggusur rakyat dan menghidup eksklusif itu yang kita lawan. Mau Bugis, mau apa, itu yang kita lawan. Nggak boleh ada eksklusif. Jadi jangan etnis tertentu mendukung orang, melindungi dirinya dengan etnisnya seakan-akan yang lain adalah rasis. Padahal dia mungkin lebih rasis.
Jangan bawa-bawa rasis lah. Nah, yang kini adalah aset negara. Pak Musaki, Pak Ustaz. Coba bayangkan, saya menghitung berapa sungai, bantaran sungai yang menjadi milik mereka. Berapa jalan yang langsung hilang. Coba lihat. Gratis itu ya? Gratis tuh. Teluk Naga, Kosambi kan udah hilang. Tanah, jalan-jalan itu kemana? Irigasi di sana tuh kemana semua? Kan ditimbun begitu saja. Muara sungai, bantaran sungai, pantai, laut. Terus dipagari. Terus ada pejabat dari Banten dan Tenggara menyatakan tidak mungkin dijual. Terus kau kasih gratis kalau kamu nggak jual. Iya kan? Nah itu kita nanti audit semua. Bantaran sungai itu siapa yang terima ganti ruginya? Jalan desa, jalan negara, jalan kabupaten yang sudah dibangun negara itu siapa terima ganti ruginya? Kalau enggak berarti kalian korupsi karena memperkaya pemiliknya. Itu harus diaudit semua. Nah ini menurut saya pejabat-pejabat Banten Tangerang ini udah begini semua nih. Karena kita akan tuntut itu diaudit. Karena 2 kecamatan udah rata tuh Bapak lihat. Teluk Naga sama Kosambi. Jalan itu kemana? Bekas musola di situ kemana? Bekas masjid di situ kemana? Iya kan Pak? Nah itu kan aset negara semua. Nah mungkin juga para kepala desa ini takut diaudit semua tuh nanti. Ya, dan kita harus audit, nggak ada jalan lain. Harus diaudit. Nanti kita turunlah mengaudit mereka. Nah sekarang awalnya Bapak dan Ibu semua, PIK 2 itu sebenarnya Pantai Indah Kosambi. Itu PIK 2. Nah, Pantai Indah Kapuk setelah itu Pantai Indah Kosambi. Tapi karena keluar nama PIK 2, maka diubah semua menjadi PIK 2. Teluk Naga tuh Pantai Indah PIK 3. Nah, karena keluar PSN PIK, maka dikasih semua nama PIK. Jadi PIK 2 itu Pantai Indah Kosambi. Itu awalnya. Nah, Pantai Indah Kasemen kali ya. Bisa jadi Karangantu. Karangantu ya, Pantai Karangantu gitu lah. Ya, yang ini dia selalu menyatakan dampaknya menambah tenaga kerja. Ini gimana cara menghitungnya? Petani, nelayan, apa segala, itu kan tenaga kerja di sana semua sekarang. Setelah Anda gusur, maka dia berubah. Setelah Anda gusur, maka dia berubah menjadi pemungut sampah. Ya, mereka berubah jadi itu. Yang di awalnya tuan terhadap tanahnya, tuan terhadap keluarganya, tuan terhadap perahunya, tuan terhadap ininya, Anda ubah menjadi penarik sampah, pemungut sampah di komplek orang kaya. Terus itu namanya tenaga kerja. Gimana logika mereka? Nah kita tahulah, kita tinggal di komplek berapa orang sih yang jadi satpam? Berapa orang sih pemungut sampah? Terus kau usir orang yang puluhan ribu yang tadi tanahnya masih ini semua, itu kok Anda menyatakan menambah tenaga kerja? Di mana logikanya? Dan gajinya berapa kita tahulah. Nah, terus dia bilang pertumbuhan ekonomi. Betul. Kalau kita mau pertumbuhan ekonomi, maka jual aja seluruh Banten, itu tumbuh ekonominya. Ini orang yang menghilangkan namanya variabel kedaulatan, kemerdekaan di dalam otaknya. Yang ada di otaknya hanya ekonomi, dan ekonomi. Itu menurut saya sudah perlu dipertanyakan nasionalisme mereka. Kalau masih ada yang ngomong seperti itu, walaupun dia mantan jenderal, kita pertanyakan, apakah kamu masih punya nasionalisme? Itu clear sekali. Nah, kalau nggak punya nasionalisme, tinggalkan aja Indonesia, pergi ke sana kemana-mana. Jangan kayak menteri lain, kalau nggak bayar pajak tinggalkan Indonesia katanya kan. Ada kan jenderal juga ngomong gitu. Nah, yang terakhir bahwa saya banyak sekali tuduhan ke saya, tapi ya nuduh apapun ya insya Allah saya dituduh apapun pasti susahlah mencari ini, karena memang insya Allah saya nggak pernah. Saya 32 tahun di dalam birokrasi dengan berbagai jabatan, insya Allah saya istiqomah, tidak akan mau dibongkar apapun saya nggak akan ini, karena saya insya Allah nggak pernah membuat masalah. Nah, saya dikatakan mafia tanah. Mafia tanah apa? Saya beli tanah di Kronjo itu 31 tahun lalu.
Jadi mungkin lebih lama saya bertambak dan bertani di sana daripada ketua Abdesi. Masih kecil. Ya, masih kecil dia. Saya udah bertambak di sana. Nah, kok menyatakan saya Didu nggak ngerti apa-apa. 32 tahun saya bertambak di sana. Bertani di sana. Tahu-tahu datang ketua Abdesi, nggak tahu apa-apa. Ya ampun. Nah, yang kedua, didukung. Nah, ini terakhir nih. Saidi itu di belakangnya katanya Islam radikal. Ini orang apa ini? Saya adalah orang radikal terhadap orang yang mau menyiksa rakyat Indonesia. Saya radikal, madam. Tidak ada alasan agama apapun, tapi ini radikal saya. Siapapun yang mengusir kita hadapi. Berarti menyinggung ulama kita dong. Kenapa? Menyinggung ulama Banten juga. Iya. Nah, bukan. Ini kan dibawa-bawa aja tuh. Kan ada orang tuh jual-jual radikal terus. Itu aja jualannya. Izin siapa? Hah? Ya udahlah, udah tau lah. Itu aja kerjanya tuh. Mana salah edit? Siapapun ini. Ya. Data. Nah, sekarang beginilah. Hari ini kita berbahagia semua di Kesultanan Banten. Kita kembali ingin membebaskan rakyat Banten yang hampir dicaplok oleh, mohon maaf, oligarki yang didukung oleh Solo. Ya, kita harus belak-belakan. Ya, iyalah. Nah, kan udah dibuka oleh mereka, oleh apa namanya pemiliknya Pantai Indah Kapuk, bahwa memang ya dia penyelamat muka Jokowi, gitu kan kira-kira penyelamat muka Jokowi, tapi jangan menyelamatkan juga Jokowi, rakyat Banten kau jual. Kalau menyelamatkan muka Jokowi, rakyat Solo aja yang kau jual, jangan rakyat Banten dong yang kau ya kan? Nah. Oke, Pak Muzaki, saya pikir kita mulai dari Banten untuk membangun Indonesia, menyelamatkan Indonesia dari cengkraman oligarki. Saudara kita banyak yang mengalami hal yang sama, tapi insya Allah kita copy paste semangat perjuangan teman-teman semua ini teman-teman dari Jakarta ini orang-orang yang tidak pandang bulu lagi untuk berjuang, dan Pak Muzaki, Pak Kiai, ini memberikan kami semangat kembali, dan saya betul mulai agak ketawa karena ancaman mulai berkurang, tapi sebenarnya ya bagus juga sih, nambah semangat itu kalau ada kalau mau tepuk tangan tuh harus bersentuhan tangan. Kalau nggak ada lawannya kan nggak bunyi gitu kan. Nah, oke, saya pikir itu saya tadi ulangi sejarah tentang PIK 2 udah jelas. Titik kita sekarang adalah bahwa memperjuangkan agar rakyat memperjuangkan agar tidak lagi ada penggusuran. Yang kedua, terhadap rakyat yang sudah digusur itu kita harus usahakan kembalikan haknya karena tidak punya dasar hukum sama sekali. Dan saya setuju tadi, kita tidak anti pembangunan, tapi kita mau majukan Banten. Tapi bukan memajukan Banten dengan mengusir rakyat Banten. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.